kehilangan demi kehilangan atau akan terus kita tuai ketika pembangunan ini akan terus dilanjutkan. Tanah kita akan hilang, sawah kita hilang, tambak kita hilang, rumah kita digusur, mata pencaharian kita hilang. Semuanya akan menjadi dampak yang saat ini telah nyata dirasakan oleh kawan-kawan kita yang saat ini sudah tergusur tanah bahkan rumahnya. Itu meliputi setidaknya ada 80 desa pesisir mulai dari Tangerang, Kabupaten Tangerang sampai dengan Serang, kawan-kawan sekalian. 82 desa itu bukan angka yang kecil. 82 desa itu tentunya ada berjuta-juta manusia di dalamnya. Saya rasa sudah banyak kawan-kawan terdampak ataupun yang akan terdampak secara langsung oleh PSN, PIK 2 dan PIK-PIK seterusnya menyampaikan situasi di mana setiap persoalan, setiap orang yang tadi depan sini membicarakan seluruh masalah tidak ada nilai positif bagi kepentingan rakyat. Tidak ada satupun kepentingan rakyat yang diceritakan oleh rakyat yang berada di Tangerang Utara dan di Serang Utara. Maka jelas kesimpulan dari penyampaian-penyampaian yang tadi diwakili dari berbagai daerah menyebut bahwa PSN harus ditolak, PSN harus dihentikan, dan pemerintah Indonesia harus berani mengambil sikap sama dengan rakyat di Indonesia. Tapi ada tapinya. Ketika pemerintah tidak berani mengambil sikap untuk membatalkan ataupun menolak PSN dan tidak melanjutkan kembali pembangunan PSN PIK 2, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Artinya siapapun yang melanggengkan kepentingan PSN PIK 2 adalah musuhnya rakyat yang ada di Banten Utara. Dan adalah musuhnya rakyat yang ada di Banten dan menjadi musuh rakyat yang ada di Indonesia. Saya rasa cukup apa yang disampaikan oleh perwakilan-perwakilan dari masing-masing daerah. Dan saya rasa itu sudah cukup untuk menjadi bukti bagi kita PSN PIK 2 tidak ada manfaatnya bagi kepentingan rakyat. Selanjutnya, untuk melanjutkan pada sesi selanjutnya, yaitu adalah menanggapi apa yang disampaikan dan memperkuat persatuan yang terbangun dari musyawarah rakyat Banten ini. Dan kedepannya apa yang harus kita lakukan untuk membangun suatu gerakan penolakan PSN PIK 2. Di Jakarta sudah terbangun aliansi secara nasional penolakan PSN yang digaungi oleh organisasi-organisasi yang tergabung di seluruh rakyat Indonesia. Di beberapa tempat sudah dilakukan perjuangan-perjuangan penolakan PSN dan PIK 2. Dan hari ini rakyat Banten melalui musyawarah rakyat Banten menyatakan kita akan mengambil bagian yang paling aktif untuk melawan dan menolak PSN PIK 2 yang dijalankan oleh pengusaha-pengusaha dan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat. Sekali lagi saya sampaikan bahwa acara ini adalah acaranya miliknya rakyat. Acara semua orang bisa menyampaikan persoalan-persoalan yang dihadapi. Dan bagaimana tindak lanjut dari acara ini adalah bagaimana nanti di kemudian hari kita membangun pertemuan yang lebih luas, pertemuan-pertemuan yang lebih banyak masanya untuk membuktikan bahwa PSN PIK 2 dan PIK-PIK seterusnya ditolak oleh masyarakat Banten dan masyarakat Indonesia. Untuk itu saya meminta tanggapan dari organisasi tani, karena berbicara tentang sumber penghidupan rakyat yang tadi disampaikan, ada nelayan, ada tani. Mungkin saya untuk mempersingkat waktu, saya panggilkan perwakilan dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria, AGRA, untuk menyampaikan bagaimana tanggapan dari situasi yang sudah disampaikan oleh masyarakat di berbagai perwakilan daerah. Setelah itu nanti kita akan terbuka, siapapun yang ingin menanggapi itu
Dan kita akan serahkan kepada organisasi-organisasi berbasis massa untuk menyampaikan apa tanggapan situasi yang akan dialami oleh rakyat dan bagaimana rakyat harus melakukan perlawanannya. Untuk itu saya persilakan kepada Bung Tony menyampaikan pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Tony, biasa dipanggil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Aliansi Gerakan Reforma Agraria, sebuah organisasi yang menghimpun kaum tani, nelayan, dan suku bangsa minoritas atau masyarakat adat yang biasa disebut. Dari berbagai macam ungkapan cerita jujur yang sudah disampaikan oleh banyak sekali perwakilan tadi, ini adalah kenyataan yang tidak bisa lagi disanggah oleh siapapun. Tidak bisa lagi disanggah oleh aguan, tidak bisa lagi disanggah oleh orang-orangnya aguan gitu kan, yang selama ini mencoba untuk terus menutupi tabir kenyataan yang terjadi di kawasan pembangunan PIK 2. Dari Dadap sampai kemudian sebagian Serang tadi sudah menyatakan bahwa pembangunan PIK 2 yang kemudian di PSN-kan sama sekali tidak memiliki nilai manfaat yang kemudian bisa diambil oleh rakyat yang terdampak. Sama sekali manfaat, jangankan manfaat, bahkan kita hanya akan menuai kerugian demi kerugian atas pembangunan ini. Kehilangan demi kehilangan atau akan terus kita tuai ketika pembangunan ini akan terus dilanjutkan. Tanah kita akan hilang, sawah kita hilang, tambak kita hilang, rumah kita digusur, mata pencaharian kita hilang. Semuanya akan menjadi dampak yang saat ini telah nyata dirasakan oleh kawan-kawan kita yang saat ini sudah tergusur tanah, bahkan rumahnya, bahkan akses mata pencahariannya, kawan-kawan sekalian. Hal ini tentunya adalah menjadi pelajaran bagi kita, bagi masyarakat yang belum terdampak, tapi tentunya akan menjadi kawasan yang selanjutnya akan dikembangkan oleh PIK 2 kalau kemudian rakyat tidak bersatu untuk melawannya. Catatan kami, kawasan PIK ini itu meliputi setidaknya ada 80 desa pesisir, mulai dari Tangerang, Kabupaten Tangerang sampai dengan Serang, kawan-kawan sekalian. 82 desa itu bukan angka yang kecil. 82 desa itu tentunya ada berjuta-juta manusia di dalamnya. Ada beribu-ribu hektar tanah. Ada berjuta-juta manusia yang menggantungkan hidup di atasnya, kawan-kawan sekalian. Yang kemudian ini akan kehilangan, yang kemudian ini yang akan menjadi korban atas pembangunan serakah yang dilakukan oleh PIK 2, yang sayangnya kemudian oleh negara sebagian dari kawasan itu telah dinyatakan sebagai proyek strategis nasional. Dari semua pernyataan yang disampaikan tadi, sama sekali kami tidak menemukan satupun dasar untuk menyatakan bahwa proyek ini strategis bagi rakyat. Tidak ada dasar satupun dari proyek ini untuk kemudian dinyatakan sebagai proyek yang strategis. Karena menurut pemahaman kami, strategis itu tentunya berbicara tentang bagaimana memajukan kehidupan rakyat, bagaimana rakyat untuk tetap bisa hidup, bertahan hidup dari sumber-sumber agrarianya. Tapi ketika pembangunan itu justru menggusur dan menghilangkan sumber kehidupan itu, maka tentunya tidak ada nilai strategis di dalamnya, kawan-kawan sekalian. Artinya bahwa benar yang disampaikan oleh banyak kawan yang sebelumnya sudah banyak menyampaikan di media massa, bahwa PSN PIK 2 tidak lebih dari sebatas tukar guling kekuasaan di antara penguasa dan pengusaha. Yang sayangnya kita rakyat kecil ini kemudian menjadi korban atas kong kali kong mereka, kawan-kawan sekalian. Pengakuan jujur tadi yang disampaikan oleh banyak kawan tentunya adalah menjadi mewakili semua pernyataan kita,
mewakili dari semua kenyataan yang terjadi di seluruh daratan Banten Utara, kawan-kawan sekalian. Yang saya tidak ingin terlalu panjang karena tadi sudah itu sangat luar biasa. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kemudian setelah kita berkumpul, bermusyawarah, apa yang kemudian akan kita lakukan? Bermusyawarah ini adalah langkah awal. Musyawarah ini adalah momentum awalan bagi seluruh rakyat Banten untuk menyatukan diri, untuk kemudian menciptakan, menyusun strategi, menyusun siasat untuk bagaimana kemudian melawan PIK 2 sebagaimana tema yang terpampang besar ini, kawan-kawan sekalian. Bagaimana cara melawan itu kembali ke bagaimana kesepakatan rakyat. Kawan-kawan sekalian, kitalah yang berjuang, kitalah yang menentukan, dan tentunya perjuangan ini tidak boleh kalah. Perjuangan ini harus berakhir pada kemenangan rakyat Banten. Terakhir saya sampaikan sesuai dengan yang di dalam spanduk, lawan PIK 2. Lawan PIK 2. Cabut PSN. Cabut PSN. Itu saja tanggapan dari saya, kawan-kawan sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.